Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan dan kita hormati Ustazah Yosi Okta yang pada pagi ini menjadi pelatih atau narasumber untuk pelatihan taksin kelompok takfis Putri SMA Bagus Salam Pekanbaru. Yang kita hormati Bapak Muhammad Arif SIP yang langsung pada hari ini sebagai kameramen ya, sekaligus untuk meliput selama 3 hari pelatihan ini. Dan yang kami cintai, kami sayangi, anak-anak kami, santri, kelompok takfis Putri, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita akan mengikuti taksin ini, dan Ustaz mohon minta kepada anak-anak supaya mengikutinya dengan serius, karena sebelum mulai menghafal Al-Quran tentu yang paling penting adalah bacaannya harus sudah benar ya, sesuai dengan ilmu tajwid, dapat membaca Al-Quran secara tertib. Pada hari ini juga ada yang senior, Ustazah, ada 4 orang santri kelas 12 ya. Dan di antara mereka ini ada yang hafalannya sudah 3 dan 4 ya, ada 2. Kemudian ada sekitar 20 lebih yang mengambil takfis dari kelas 10 juga hadir pada pagi ini. Kita akan mengikuti hari ini pukul 7 sampai pukul 9 saja ya. Tapi yang kelas 10-nya nanti sampai pukul 8.20 untuk hari ini. Semua kegiatan kita direkam dan dibuat videonya, di-upload ke YouTube ya, sehingga nanti bisa kalian lihat lagi. Kalaupun anak-anak yang kelas 10 nanti tidak mengikuti sampai selesai, tapi besok bisa kalian lihat ya. Insyaallah ilmunya itu akan dapat. Itu antara lain ya, keistimewaan di SMA Bagus Salam sekarang ya. Jadi kita harapkan manfaatnya bukan hanya untuk Bagus Salam, tetapi juga untuk kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Misalnya ya, kita belajar tilawah dengan ustazah yang Korea internasional ya, yang pernah juara 1 di tingkat internasional, menjadi guru kita tilawah. Setiap belajar kita upload ke YouTube, mungkin di Kuala Lumpur, di Brunei, di Singapura, atau di Indonesia, di Jawa, di Sulawesi, ada yang tertarik, lalu dia ikuti terus. Bisa nanti dia lebih pandai dari kalian kalau kalian tidak mau mengikutinya dengan serius. Betul ini ya, ya Ustaz ya? Betul. Tapi itu tak apa-apa bagi Ustaz, karena semakin banyak yang menerima ilmu dari Ustazah itu semakin banyak nanti dapat pahalanya. Kita pun pengalim nanti dapat apalah aliran sikit-sikit ya. Ustaz pun mudah-mudahan dapat juga lah sikit-sikit gitu kan. Tentu yang paling banyak dapat ustazahnya ya. Jadi anak-anak supaya belajar dengan benar, betul, mari kita mulai pelatihan taksin Al-Quran ini dengan membukanya dengan membacakan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustazah untuk membimbing anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan syukurillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Karena dalam limpah karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga hingga hari ini kita masih dapat bernapas bersama Allah, dapat menghirup udara yang segar sampai dengan saat ini. Kita mulai hidup kita dengan membaca Al-Quran. Semoga Allah meridhai. Kemudian salawat beserta salam terus kita hadiahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Baik adik-adik sekalian, para hafizah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Banyak-banyak kita baca Al-Fatihah karena itu juga merupakan bagian dari doa. Pertama diniatkan Al-Fatihah pada guru-guru kita yang banyak berjasa dalam hidup kita, baik dia yang telah tiada maupun yang masih sehat, yang masih berada bersama sama dengan kita hingga dengan sekarang ini. Kemudian Al-Fatihah yang kedua kita niatkan kepada kedua orang tua kita dengan yang sama. Dan Al-Fatihah terakhir tidak lupa diniatkan untuk diri kita sendiri, agar apapun hal positif yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama niatkan dan hati dengan ikhlas, semoga niat ini sampai ala hadinya. Al-Fatihah. Baik adik-adik sekalian, sebagai pengantar, alhamdulillah tadi kita telah diberi diantar gitu sama Ustaz, seorang yang luar biasa ya. Di Babu Salam ini beliau memberikan motivasi yang sangat luar biasa bagi adik-adik, dan termasuk menyelenggarakan kegiatan ini untuk adik-adik semua. Jadi adik-adik perlu bersyukur. Hal utama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Kemudian Al-Quran. Nah, kita tahan dulu sebentar. Al-Quran adalah kalamullah yang secara lafaz dan makna sangat terjaga. Dalam segi keautentikannya yang diturunkan dan disyariatkan pada umat manusia dengan berbagai bentuk gaya bacaan melalui perantara malaikat Jibril dan diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran ini luar biasa, ya, luar biasa sekali. Mukjizat yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Makanya kita mengenal Al-Quran harus betul-betul paham yang kita baca. Kita pahami dulu apa yang kita baca. Jadi kita belajar banyak membaca Al-Quran agar betul-betul kita mendalami mukjizat yang diberikan Rasul kepada kita. Kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk adik-adik sekalian yang hafizah ini, insya Allah dah yakin lebih bersemangat nanti untuk belajar Al-Quran. Terutama kita belajar mengenai apa? Tentang apa yang ada di dalamnya, yakni tajwid. Tajwid terbagi beberapa aspek. Aspek dalam tajwid ini ada 4 macam yang harus diketahui sama adik-adik. Tahu gitu? Pertama, makharijul huruf. Adik-adik tahu tentang makharijul huruf? Insyaallah. Yang pernah belajar? Nanti kita akan ulang. Makharijul huruf. Yang kedua, sifatul huruf. Yang ketiga, ahkamul huruf. Dan yang keempat yakni
ahkamul mad wal qasar. Ini yang harus betul-betul adik-adik kuasai dalam baca Al-Quran. Ini adalah hukum tajwid. Harus betul-betul dipelajari, betul-betul diikuti pelajarannya dari awal hingga akhir secara bertalaki seperti ini. Itu saja yang adik-adik lakukan. Itu dulu. Sebelum nanti menguasai betul-betul maknanya. Itu nanti perlahan. Pertama yang harus adik-adik jaga adalah pelafazan, lafaz dari yang kita baca. Nah, ulangi lagi ya. Catat. Mungkin dari adik-adik di sini mungkin ada yang belum tahu. Bagi yang sebagian yang sudah tahu karena sudah pernah belajar sebelumnya ya. Boleh dicatat bawa buku masing-masing. Manfaatkan. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, kemudian yang terakhir adalah ahkamul mad wal qasar. Insyaallah ini akan kita bahas satu persatu, perlahan, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Walaupun sedikit, tapi diambil ya. Walaupun sedikit, lama-lama jadi sedikit. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasar. Keempat ini sangat erat sekali kaitannya. Ketika kita membaca Al-Quran sangat erat sekali. Jadi sekali kita baca itu semua ada. Sekali kita baca, misalnya Al-Fatihah aja kita baca. Bisa belajar Al-Fatihah ya. Kita membaca Alhamdu itu sudah ada semuanya. Kharijnya sudah ada, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya sudah ada, ahkamul hurufnya juga terhubung di sini, ahkamul mad wal qasarnya juga. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Ya. Bagi yang belum tahu, betul-betul dipelajari. Mudah-mudahan dapat. Ya. Sudah? Selesai? Ya. Baik, kita fokus untuk yang pertama. Makharijul huruf. Ya. Insyaallah nanti kita belajar juga kita praktek ya. Digeser aja nanti. Dengarkan adik-adik. Kita fokus ke makharij. Makharijul huruf. Makharijul huruf ditinjau dari morfologi, berasal dari fi'il madhi. Ya. Kharaja. Apa artinya? Keluar. Keluar apa nih, Zah? Keluar. Ya, yang berarti keluar. Kemudian diikutkan wazan maf'alah yang bersirat isim makan menjadi makhraja. Makhraja yang berarti tempat keluar. Itu. Makhraja, tempat keluar. Bentuk jamak makharijul huruf. Ini bentuk jamak. Makharijul huruf berarti tempat-tempat keluar huruf. Paham sampai di sini?
Kemudian secara bahasa, makhraj artinya mawdi'ul khuruj, yang berarti tempat keluar. Sedangkan menurut istilah, ya, ismu lil mahalli alladhi yunsha'u minhu al-harf. Ismu lil mahalli alladhi yunsha'u minhu harf. Nah, artinya suatu nama tempat yang pada huruf dibentuk atau diucapkan. Nama tempatnya itu, nama tempat keluar huruf-huruf tersebut. Jadi kita mengeluarkan huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf sa, kemudian huruf jim, dan sampai ya, itu semua ada nama tempat keluar dari mana? Dari sini. Itulah nanti akan kita bahas satu persatu. Adik-adik harus fokus untuk penjelasan pertama. Khalas? Sudah dicatat? Lengkap? Sudah lanjutkan? Nah, pengertian tersebut memiliki pengertian yang sama dengan definisi yang sebelumnya tadi, di mana makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf pada waktu huruf-huruf tersebut dibunyikan. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah makhraj huruf hijaiyah. Mayoritas ulama mengikuti pendapat Al-Khalil bin Ahmad. Pendapat Al-Khalil bin Ahmad ini yang diikuti oleh para ulama untuk penentuan tempat keluar huruf ini, makharijul huruf. Dan pendapat ini juga diikuti oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Mereka berpendapat bahwa makhraj huruf hijaiyah yang khusus ada 17 tempat. 17 ini yang khusus, sedangkan yang umum, secara umum ada 5 tempat. Bisa ya, Zah? Ini pertama kok banyak, sekarang 5. Nah, di dalam 5 tempat itu, insya Allah 17 yang khusus ini sudah mencakup itu. Paham adik-adik? Jadi dari 5 dijabarkan, rupanya dalam itu ada 17 tempat. Oh, ternyata banyak ya, Zah, ya? Banyak. Tapi di secara umumnya 5 saja, biar mudah mengingat. Ya. Baik, kita bahas satu persatu dari awal. Sudah paham nih mengenai makharijul huruf? Tempat keluar. Oh, sudah paham. Ini tempat keluar huruf dari ini yang 5 ini akan dijelaskan satu persatu. Baik adik-adik, kita lanjut. Sebelum itu, insyaallah kita akan coba praktek. Kita lihat Al-Quran, walaupun dah yakin insyaallah di sini hafizah semua. Amin. Kita coba untuk belajar mempraktekkan, menyesuaikan huruf-huruf yang kita baca dalam Al-Quran tersebut sesuai dengan makharijul huruf. Ya, betul-betul diletakkan. Karena kebanyakan kesalahan dalam tahsin ini, adik-adik terkadang lalai dalam menyebutkan huruf, terutama pas menyebutkan huruf alif atau hamzah. Itu terkadang bersenggolan dengan huruf yang lainnya yang berdekatan dengannya. Misalnya huruf apa? Apa tadi? Nah, ain. Kalau kita sudah tahu makhrajnya,
insya Allah kita akan fasih, belajar fasih. Dan tidak hanya makhraj. Makhraj ini juga kaitannya erat dengan sifat. Sifat ini sangat menentukan sekali. Tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang sifatul huruf. Ini sangat-sangat kaitannya erat sekali. Jadi harus betul-betul fokus. Jadi alif itu tidak hanya sekedar makhraj saja diketahui, juga sifatnya harus lebih detail diketahui. Baik adik-adik. Oke, coba. Pengen kita ngaji, buka Quran. Kita praktek. Sini minta perwakilan dari sini dulu nanti satu orang. Kita mulai dari Al-Fatihah. Jadi kita belajar juga sambilan tadarus. Cuman kita di sini nggak pakai irama-irama mujawadah, tapi kita memakai irama tartil. Tetap irama tartil itu ngambil dari irama mujawadah. Lagu bayantinya ada, lagu rosnya ada, lagu hijaznya ada. Jadi kalau misalnya adik walaupun dalam satu makro itu, satu sekali baca itu juga tetap ada nadanya, jangan lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Pakai nada lah sedikit. Biar indah. Ya, jadi tak monoton kali, ya. Baik adik-adik, kita mulai dari suratul Fatihah. Memang semuanya sudah hafal, tapi kita fokus saja ya. Hafalkan lebih bagus. Terkadang pada saat kita sudah dewasa seperti ini, banyak kesalahan huruf-huruf itu yang terjadi. Karena apa? Karena berdasarkan hafalan masa kecil. Betul? Dan itu sulit sekali merubahnya. Makanya sekarang kita belajar. Walaupun kita sudah hafal, betul-betul kita fokuskan. Huruf ini begini, huruf ini begini. Jadi kita nggak salah lagi. Contoh, kita baca Al-Fatihah aja, yang lain itu masih banyak salah-salah. Seringnya kalau dihafalkan anak kecil, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Nah, selalu begitu. Itu. Tapi insya Allah di sini tidak. Sudah mantap bacaannya. Ya. Oke adik-adik, coba ambil mic-nya, baca. Satu huruf Allah ganjarkan 10 kebaikan. Jadi jangan takut mencoba. Yuk baca Fatihah 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kelas. Siapa namanya, Dik? Pada mana? Nur Fadilah. Oh, Nur Fadilah. Nur Fadilah. Kita koreksi boleh? Nah, Karena kita sini sama-sama belajar ya. Coba ini kalau dah dengar dari awal hingga ke akhir, secara sekilas ya, kalau kita dengarkan, menurut apa yang dah pelajari selama ini, suaranya itu masih ke khaysyu,
ke khayshum. Khayshum itu apa dah? Khayshum itu ada dalam makharijul huruf. Itulah pembahasan di dalam makharijul huruf. Coba ulang sekali lagi. Ya, banyak-banyak baca Al-Fatihah. Ta'awudnya coba perbaiki. Sudah tangkap belum penjelasan pertama tadi? Al-khayshum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah sadar tadi suaranya khayshum tadi berubah, dia menjadi keluar. Bunyinya dari hidung. Tadi masih di hidung, sekarang sudah mulai cuman penyebutan ainnya. Ain itu tidak berada di khayshum. Nah, ini yang akan kita bahas. Makhraj yang pertama al-jawf. Tapi kita fokus ke ain ya. Berarti kalau al-jawf nanti yang kedua saja. Al-halq. Kita fokus ke adik-adik. Tadi pas baca kesalahannya dia. Al-halq aja. Al-jawf nanti kedua. Al-halq. Tapi dia erat juga kaitannya dengan al-jawf ya. A-nya itu terlalu A. Bukaannya orang Indonesia. Lahjahnya alhamdulillah gitu deh. Alhamdulillahi rabbil alamin. A ya. Al-halq terbagi 3 bagian. Apa ini al-halq? Apa artinya al-halq? Tenggorok. Tenggorokan panjang. Tenggorokan dari pangkal tengah ke ujung paling dalam. Tenggorokan yang paling pangkal ini namanya adnal halq. Yang tengah tadi yang dibaca tadi huruf ain. Letakkan huruf ain itu di tengah tenggorokan. Tetap terbuka ya. Ustal halq. Nah, yang paling dalam ini ya, yang paling dalam ini namanya aqsa al-halq. Masing-masing punya 2 huruf. 2 huruf adnal halq. Apa saja hurufnya?
Sebentar, apa tadi? A sama H. Adnal halq. Paling atas. Yang paling atas, paling ujung tenggorokan, paling pangkal. A. Coba pegang. A. Berada di sini ya. Hurufnya 2. Salah sebut itu. Mungkin maksudnya di aqsa itu ayat sama H ya. Pada tenggorokan paling ujung ini ya, keluarnya huruf kha. Kha. Coba. Kha khi khu ba. Coba. Kha khi khu ba. Khu khan khani kha. Khu khan khani kha. Na minal mukh. Na minal mukh. Ni ma khi khan khani kha. Nah, imahi. Nah, belum konsisten ini nyebutnya. Tapi sudah tahu itu di tenggorokan. Ujung ini paling pangkal ini yang di sini. Kha. Ketika maaf kita mendahak, maaf itu jelas sekali huruf kha. Kalau bagi bapak-bapak biasanya mendengkur malam tidur itu jelas sekali menyebut huruf kha. Pernah dengerin bapaknya ngorok? Ya. Coba satu persatu. Satu persatu banyaknya apa? Pelan-pelan. Coba dari belakang. Ini mic. Coba. Kha khi khu ba. Coba. Baca. Nggak usah takut-takut ya. Kha khi khu ba. Kha khi khu ba. Itu masih takut-takut itu. Kha khi khu ba. Coba. Kha khi. Ini langsung ke kha saja ustazah nih. Enggak dari alif. Karena kita bahasa yang di akal dulu ya, di apa itu akal merokat. Ya, coba. Kha khi khu ba. Kha khi khu ba. Kha khi khu ba. Bah. Bah. Kenapa entah tidak membaca bah? Kenapa membacanya bah? Karena kha ini punya sifat huruf namanya isti'la. Bukan isti'la. Isti'la. Terangkat. Jadi kalau kita menyebut huruf isti'la itu ya, kita arahnya itu ke O. Bah. Dia bukan kita senyum. Bah. Itu kan senyum. Bah. Bah. Ingat ya, huruf kha bukan huruf istifal. Ya. Nah, ini penjelasannya pada sifat. Kenapa Anda juga jelaskan? Karena ini sangat erat juga kaitannya dengan sifatul huruf, dan ini rata-rata banyak kesalahan yang terjadi pada membaca itu. Coba jangan takut-takut. Kalau kita belajar fasih, belajar huruf ini, kita ngomong pun berusaha fasih. Bukan kita sok-sok Arab-Araban atau gimana, tapi kita berusaha belajar. Belajar untuk menjadi yang lebih baik. Itu masih takut-takut tadi. Masih masih takut-takut ngeluarin huruf. Grogi. Coba adik yang sebelah, coba sebut. Kha khi khu ba. Coba. Kha pada tenggorokan paling luar nih. Paling ujung ini. Kha. Kawannya ghaib, gha. Sebut gha, sebut kha, itu tempat keluarnya sa. Ini kita nggak pandai gambar tenggorokannya, tapi udah terbayang sama adik kan? Ini
Ini kawannya. Kha, gha. Sulit ya tahsin yang dengan kata-kata seperti kha, khi, khu, bang, khu, khan, khani, kha, naminal mukh, nimakhi, khan, khani, kha. Hafal? Bilang dari tadi tak hafal. Jadi kita cari kalimat yang lain lebih enak, tapi pakai nada ya. Nah, kali ini lebih pernah ini membaca ini? Pernah ya? Dari teman-temannya kali ya? Ini apa? Baca. Khina. Khanu. Lakukan. Khana, khawna, khina, khayna, khanu. Khana, khawna. Khana, khawna, khina, khayna, khanu. 3 lagu. Yang pertama angkat suaranya, yang pertengahan nggak biasa, yang ketiga turunkan nada. Udah kok, nggak sulit. Kalau nggak hafal ya, tahsin seperti tadi. Boleh dialihkan ke sini. Oke, tadi masih belum. Coba berani lagi. Gak usah dipegang tenggorokannya, dia nggak akan kemana-mana. Coba sebutkan. Kalau nggak, kayak gini. Yuk, coba. Khana, khawna, khana, khawna, khina, khayna, khanu. Khana, khawna, khina, khayna, khanu. Khana, khawna, khina, khayna, khanu. Coba. Nah, itu kan masih terpengaruh sama huruf H. Kha, letakkan dia di ujung tenggorokannya. Adna. Ya. Kha, kha, kha. Coba. Khana. Coba. Khana. Kha. Ya. Besar kan dia? Khana, khawna, khina, khayna, khanu. Khana, khawna, khina, khayna, khanu. Khana, khawna, khina, khayna, khanu. Coba. Ya udah, nggak usah. Baca saja dengan benar. khana khawna khina khawna khanu. Masih takut-takut ya. Oke, nanti perbaiki lagi ya kha-nya ya. Ini maaf agak sedikit jorok, tapi ini ya mau terbayang macam-macam. Maksudnya begini, coba adik pernah maaf mengeluarkan lendir? Begitulah kedengeran. Karena dia pada tenggorokan keluar ini. Kha. Tapi jangan kekencangan kali ya. Kha. Kawannya gha. 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 Bukan go, tapi gha. Coba kasih ke sebelah mic. Gha. Gha. Ghana, ghawna, ghina, ghayna, ghanu. Ghana, ghawna, ghina, ghayna, ghanu. Ghana, ghawna, ghina, ghayna, ghanu. Coba. Ghana ghawna ghina ghayna ghanu. Itu baru lagu yang ketiga. Lagu pertama keduanya masih malu-malu ya. Oke, coba sini sebelah. Ghain, coba. Ghain. Bukan. Pakai mesin boleh? Pakai. Ghana ghayna ghina ghayna ghanu. Ghana, ghawna, ghina,
غينا غانو غانا غونا غينا غينا غانو غانا غونا غينا غينا غانو. Lagunya sederhana saja. Coba ikuti perlahan, bareng-bareng. Ghana ghawna. 1, 2. Ghana ghawna ghina ghayna ghanu. Ghana ghawna ghina ghayna ghanu. Ghana ghawna ghina ghayna ghanu. Istiqamah menyebutnya ya, konsisten. Oke, kita lanjut. Wusqal halqa. Tadi kha-nya sudah, ghainnya sudah. Sekarang wusqal halqa. Nah, wusqal halqa pada tenggorokan tengah. Ini juga banyak kesalahannya dalam penyebutan ini. Ha. Kawannya ain. An. Letakkan dia pada tenggorokan tengah. An. An. Bukan a, bukan ke hidung. An. Bukan an. Ai'uba. Mulutnya biasa aja. Jangan kan ai'uba. Coba. Ai'uba. U'an. Ani'a. Naminal mu'. Nimai'an. Ani'a. Jangan takut-takut nyebutnya. Coba adik. Kasih mic. Ain. Ya. Ain sebutkan. Pakai ini. Ini yang lebih apa? Kalau memang hafal ya. Ai'uba. Coba. Iya, hafal itu? Hafal nggak kalimatnya? Kalau nggak yang ini aja. Ganti dengan a. Ganti dengan huruf ain. Baca. Baca pakai lagu. Lagunya nggak tahu. Baca. Gini. Ana auna aina aina adu. Ana auna aina aina adu. Ana auna aina aina adu. Coba. Coba baca. Sebutkanlah dulu. Kalau tak pakai lagu tak apa-apa. Coba. Ana auna ina aina anu. Lagu coba tahu yang terakhir. Lagu yang terakhir ya. Iya nggak apa-apa. Bisa naik dan lanjut. Huruf H. Coba ganti huruf. Ana auna ina. Nah, belum ditaruh di tenggorokan tengah. Kawannya ain. Kita sebut ain sudah benar. A. Pegang tenggorokan tengahnya masing-masing. A. Terasa bergerak. Rasa. A. Ha. Kayak orang pantesan. Ha. Hahihubah. Coba. Hahihubah. Huhan. Hu. Arahkan lagi. Hanihah. Ha. Nggak takut. Naminal muh. Nimahihan. Haniha. Nah, itu kan masih tenggorokan. Haniha. Tetap di tenggorokan tengah. Perbaiki lagi ya. Nggak apa-apa perlahan. Nih, pakai lagu ini. Ganti huruf H. Baca. Baca.
حونا حين حين. Ganti semua dengan ha. Ini rata-rata pakai lagunya lagu yang terakhir ya. Hana hauna hina haina hanu. Hana hauna hina haina hanu. Hana hauna hina haina hanu. Coba. حان حونا حين حين حال. Kelas. Coba baca Al-Fatihah. A'udzu billahi. Tenggorokan tengah ya. Ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Nah, an'am. Betulnya an'am atau an'am. Nah, itu yang penting. Aqsal halqa. Ini tenggorokan paling jauh, paling dalam. An'am. An'am. Ta'alaihim. Ani uba uan ani a naminal mu'mimai an ani a. Tidak boleh terpengaruh sama huruf ain. Hati-hati, coba ulang lagi. Siratal ladzina an'amta. Nah, itu. Dilatih coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta. Jangan terpantul. An'am, itu kan pantul. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Baju di o. Selain dari huruf itu tidak boleh pantul. An'am. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi sering pada belajar tahsin, memantulkan huruf selain huruf qalqalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Hurufnya satu persatu dijelaskan. Siratal ladzina an'amta. An'am, dilarang pantul di situ. An'am, tahan, jangan sampai terpantul. An'am lagi. Siratal ladzina an'amta. An'am. Matikan dulu nunnya. An'amta. An'amta. Yuk. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Paling tidak mencoba untuk fasih. Lanjut. Kenapa takut? Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ingat, kita sepakat tadi ghair juga huruf sifatnya sifat isti'la. Ghairil maghdubi 'alaihim. Coba. Jangan khairil ya. Tadi udah kedengaran
Ada yang nyebut khairin. Nah, khairi sama ghairi ya, itu sudah beda. Salah satu huruf saja bisa salah makna. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh bang, perlahan ya. Semangat. Lanjut. Coba sebut. Adiuba. Coba. Nah, itu. Ain. Tenggorokan dalam. Sebut dia dengan tegas. Adiuba. Adiuba. Uan. Uan. Ani'a. Ani'a. Naminal mu. Naminal mu. Nimai'an. 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 Ani'a. Ani'a. Belajar ya? Coba yang di belakang. Alin belakang. Ya. Ha. Pakai lagu. Yuk. Baca. Ganti dengan huruf ha. 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 Hana hauna hina haina hanu. Terus? Ya rata-rata lagu yang ketiga hafalnya. Oke, yuk kita bareng-bareng. Dari a, ha, 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 kha, gha. Kita sebut dari awal. Coba. Ana, auna, ina, aina, anu. Bareng, 1, 2. Ana auna ina aina anu. Terus ana auna ina aina anu. Coba. Ana auna ina aina anu. Ana auna ina aina anu. Coba. Ana auna ina aina anu. Tak apa-apa. Nanti bisa lama-lama. Oke, yang kedua. Ha. Hana hauna hina haina hanu. Coba. Ana hauna hina haina hanu. Hana hauna hina haina hanu. Ana hauna hina haina Hanu. Langsung nyambung lagu yang ketiga ya. Kelas. Lanjut. Huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Coba. hahihuba Huhan. huhan Hanihah. hanihah Naminal muh. naminal muh Nimahihan. nimahihan Hanihah. hanihah Hanihah. hanihah Kemudian ain. Ai'uba. ai'uba U'an. u'an Ani'a. ani'a Naminal mu. naminal mu' Nima'i'an. nima'i'an Ani'a. ani'a Jangan ani'a. Jangan ke dalam hidung ya. Ani'a. ani'a Tetap di tenggorokan ke tengah. Kemudian kha. Khana, khawna, khina, khayna, khanu. Dengar tuh dentumannya kha. Nah gitu ya. Coba bareng-bareng. Kha. 1, 2. khana khayna khina khayna khanu Jangan ha. Berarti kalau kha berarti tergabung sama huruf ha itu salah. Kha. Tetap kha tenggorokan luar. Khana, khawna. Coba sekali lagi. 1, 2. khana khawna khina khayna khanu
غاغيغ بغ غاغيغ بغ غوغا غوغا غنغغ غنغغ نمن المغ نمن المغ نمغيغا نمغيغا غنغا. غنغا. Paham? Insyaallah. Nanti lama-lama dipahamkan ya. Baik, kita masuk ke suratul Baqarah. Sambil terus. Yuk. Mana mic-nya tadi? Coba teruskan ke yang sebelah. Baca. Lagu tartil juga banyak macam ya. Lagu tartil. Jadi nggak mesti harus pakai kurdi makamnya. Diambil dari Nahom juga, bagian di Ijaz, Soga, Hawan, Rosi, dan dari situ diambil. Nggak bisa kemana-mana, memang dari situ. Kayak rata-rata orang banyak takut belajar mujawadah kan. Nah ternyata jumpa juga waktu kita, karena dia ngambil dari makom itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh atau A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terserah lagunya bagaimana, yang penting manis aja kalau dilakukan gitu kan, biar nggak terlalu monoton. Kalau bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak, tengok yang imam-imam Madinah, imam Mekah itu bagus takdirnya. Dibiasakan telinganya mendengarkan alunan itu biar terikut. Ayo baca adik. Dari ayat pertama dari Ta'awud. Boleh bacakan? Coba baca, kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kencangkan bunyi mic. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alif Lam Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus adik, lanjutkan ke kawan sebelah. Jelaskan suaranya ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Coba. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Nah, ini masuk kita ke bahasan yang kedua. Ulang lagi bacanya tadi. Langsung ingat tak bahasan yang kedua? Ulang lagi, betulkan lagi. Vokal U-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini coba belajar fasih ya. Belajar fasih. Membacanya itu betul-betul kena ke makhrajnya. Makhrijul hurufnya betul-betul. Jangan asal-asalan kita baca Al-Quran. Betul-betul belajar fasih. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma
huruf-huruf yang sifat-sifatnya belum fasih gitu. Sifatnya ini kayak zai. Tadi Razak sekedar ya menyebut zainya tadi. Zai itu punya sifat ini. Nanti kita bahas. Sekarang kita fokus ke makhrajnya dulu. Perhatikan betul-betul ya, perlahan ya. Makanya ikut sesi ini dari awal hingga terakhir. Beritahu nanti apa maksudnya gitu kan. Di akhir nanti. Lanjut. Selanjutnya ayat 4. Kalau punya suara yang bagus, Allah anugerahkan suara yang bagus, Pak arahkan ke baca Al-Quran yang bagus. Jadi jangan ngarahkannya ke nyanyi yang macam-macam. Arahkan ke baca Al-Quran. Coba. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wabil-akhirati. Coba lagi. Wabil-akhirati hum yuqinun. Lanjut. Ayat 5. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjut. Depan. Innalladzi. Coba. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini sifat huruf ra. Ya. Ra itu tafkhim dan takrib. Takrib sifatnya takrib, ulang-ulang dan punya tafkhim dan takrib. Tundirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, kalau ini tafkhim. Zartahum am lam tundirhum. Tipis. Yang satu tafkhim, yang satu takrib. Jelaskan itu. Jangan disamakan takrib semua. Atau jangan disamakan tafkhim semua. Ada keadaan ra itu dia tipis dan keadaan ra itu ditebal. Ulang lagi. Innalladzi. Coba. Innalladzi. Pakai mic biar terbantu suaranya, biar kedengaran sampai di sini. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Zartahum. Monyongkan. Ketika mentafkhimkan huruf ra, menebalkan huruf ra, monyong. Zartahum, bukan zat. Kalau zat nanti tipis. Zartahum. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, lagas. Nanti ketika kita fokus ke sifatul huruf baru benar. Lanjut. Sebelah ayat 7. Ayo, ingat pada pembahasan tadi tenggorokan paling ujung tadi. Khatamallahu
Jangan takut-takut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Coba. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum Kencengkan suaranya ya. Kencengkan lagi suaranya biar kedengeran. Pakai mic ini membantu suara. Namanya ini pengeras suara. Mic itu pengeras suara biar suara kita lebih kedengeran lebih keras. Kedengeran sampai ke sini. Yuk. Kalau dalam belajar tidak ada boleh kata maju. Namanya belajar. Coba. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun Nafasnya ditarik dulu ya. Lanjut. Wa minan nasi. Nah, ini kalau kita sudah baca seperti ini semua aspek tergabung nih. 4 yang tadi dah bilang tadi, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul mad wal qasam. Dah tegur barusan ini. Wa minan nasi termasuk dalam aspek ahkamul huruf, hukum-hukum huruf termasuk di dalam itu gunnah. Coba sugestikan. Setiap yang gunnah tahan suaranya. Setiap yang gunnah tahan suaranya. Bisa? Bukan tahan nafas ya. Kalau tahan nafas, sakit. Setiap yang gunnah tahan suaranya. Yuk, ulang lagi. Hati-hati. Huruf-huruf itu punya hak. Kalau dia ada sandingannya alif, hak ya panjangkan 2 harokat. 1 alif. Ini termasuk dalam kajian ahkamul mad wal qasam. Nah, masuk pula dalam kajian ahkamul mad. Makanya sekali kita baca itu 4 ini masuk loh. Ya? Zah tanya sama adik. Tadi membaca wa minan nasi, si itu punya hak. Panjang enggak di situ? Ada enggak hak dia panjang di situ? Jangan dipanjang. Karena dia tidak punya sandingan ya mati. Kalau punya sandingan ya mati di situ panjangkanlah dia. Mati. Ini enggak ada. Ini enggak usah dipanjangkan ya. Perlahan. Nah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Yaqulu aman. Lu-nya juga tidak panjang karena dia tidak punya hak panjang di situ. Lagi. Hati-hati. Amanna. Di situ punya hak panjangnya. Ada sandingan alif di situ. Panjangkan dia. Matobi'in. Perlahan. Lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak belajar lagi nih ya. Ya. Nanti perlahan-lahan belajar dari makhraj, sifat, huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad. Semuanya harus jadi satu kesatuan ketika membaca, harus betul-betul paham nih makna-maknanya ya. Nanti insyaallah pasti perlahan mampunya pasti. Lanjut. Kalau memang dia ada waqaf, waqafkan saja. Daripada nafasnya tak sampai-sampai. Waqafkan saja.
aman. Coba. Takut, tapi kita sepakat tadi. Yukho. Coba. Kho. Tenggorokan luar. Kho. Khi, khu, bang. Coba. Belum kedengeran. Kho-nya. Kho. Yukho. Masih yukho, masih ringan ya. Kho. Masih yukho, dan dia punya sifat isti'la loh. Kho juga punya sifat isti'la, bukannya hanya ghaib saja. Kho terangkat. Yukho. Ha. Nah itu kan masih terpengaruh dengan huruf ha. Hawalladina amanu. Pelan-pelan, gak usah laju-laju. Kita belajar membenarkan bacaan. Coba lagi. Nah, ha. Jangan dialihkan ke tenggorokan tengah. Ha. Tenggorokan dalam, paling dalam. Hawalladhi. Allahu Akbar, bukan Allahu. Yukhadi'una Allah wa ha. Jangan ha. Ulang lagi. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una. Agak ke off vokalnya. Coba lihatlah. Adik. Yakhda'una, karena dia isti'la, bukan yakhda'u, tapi yakhda'una. Wa ma yakhda'una. Coba. wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Lanjut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Coba lihat. Mim mati berjumpa dengan mim. Ada hukumnya di situ? Ada. Idgham. Mim itu panjangannya apa? Mithlaini ma'an gunnah. Fi qulubihim maradun fazadallahu marada. Setiap yang gunnah tahan suara. Kita sepakat. Setiap yang gunnah tahan suara. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun. Nah, setiap yang gunnah tahan suaranya. Tadi nahan belum? Fi qulubihim. Dan nahan belum? Belum kan? Tahan suaranya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Lanjut aja. Masih cukup nafasnya, lanjut aja sampai ke ujung. Belum tadi walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Bukan qalqalah. Jadi sekali kita baca itu ternyata 4 aspek ini saling berkaitan. Ya. Jadi tidak hanya segi makhrajnya saja, sifatnya juga terhubung. Kamul juga, kamul hurufnya, kamul mad wal qasr. Sekali baca kita 4 ini saling terhubung. Makanya setiap daftar tadi itu perhatikan. Kayak tadi. Huruf yang qalqalah hanya 5. Baju, di, oh. Selain dari itu termasuk huruf kaf, tidak qalqalah. Kenapa dia bacanya yak?
karena dia punya sifat hams, ngalir nafas. Yak, bukan artinya dia kol-kolah, dia batul, tapi dia menyebut itu kalau seandainya tidak dialirkan nafas, yak, nggak ngalir nafas, nggak keluar nafas. Yak, makanya dialirkan nafas pada nyebut huruf kaf nanti. Kaf hidup itu sama juga ya. Coba ulang lagi. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Oke, lanjut. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Coba. Serah. Lanjut aja. Ayat 11. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا Arbi. Nah, ini mungkin ini belajar kursus bahasa Inggrisnya nih. Arbi. What's your name? Apa? What are you doing? Sama nggak? What are you? Sama. Ini lahjah Injiliziyah atau lahjatul Arabiyah? Contohnya, ini lahjatul Arabiyah atau Injiliziyah? Arabiyah. Baca dengan lahjatul Arabiyah. Yang fil ardi. Sendiri dengarnya kelihatan. Coba rubah. Zah tadi nyebutin takrir wa ada dua sifatnya, tafkhim dan tarkib. Pada saat ini dia tafkhim, tebal. Kalau dia sudah tebal sifatnya, monyongkan bibirnya, monyongkan. Dan diselingi dengan sifat huruf setelahnya, yakni isti'adah. Terangkat. Coba, jangan ini lagi. Gak apa-apa, perlahan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Itu kan? Dan anehnya, dia enjoy sekali membuat itu. Seolah tidak salah apa-apa, padahal itu salah. Perbaiki. Monyongkan bibirnya, monyongkan mulutnya. Coba, bukan Nah, itu yang harus diperbaiki nih. Ini kalau mau perbaiki ini nggak cukup waktu ini. Ya, tapi perlahan ya. Jangan audi lagi. Nah, ini satu koreksian. Tuh adik. Rodi, kita belum masuk pula huruf ro ya. Nanti kita masuk ke makhraj huruf ro. Dia termasuk huruf makhrajnya di lisan. Rodi, rubau. Coba. Rod. Khalas, la ba'sa. Nanti ketika kita sudah masuk ke huruf itu nanti belajar dulu ya. Khalas. Lanjut. Udah selesai belum tadi? Huruf apa? Sampai muslim tuh. Nah, selesaikan dulu. Wa idza qila lahum. Selesaikan semuanya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Sendirinya ketawa lagi. Berarti menyadari kalau itu salah. Lanjut. Diperbaiki ya. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Lanjut. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا Amilu itu alif
Nah, itu hamzah atau ain? Mana ain? Aminu. Pantesan dia baca seperti itu, lah tak salah juga ya. Aminu, dia pada ain itu bukan hamzah. Itu hamzah adik atau aminu atau ain itu? Hamzah alif sama itu saudara Amin. Ulang lagi, bukan ain ya, bukan ain ya, aminu itu ya. Aminu, tenggorokan dalam, kawannya, coba deh. Wa idza qila lahum aminu kama Makanya kalau nggak nyampe jangan paksa. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Ya di situ. Nanti ulang dari qalu. wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus Setiap yang gunnah tahan ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun walakin la ya'lamun. walakin la ya'lamun Tenggorokan tengah. walakin la ya'lamun Ya'lamun. A'i'uba. Coba. aiuba Tenggorokan tengah. Ai-u. Coba. aiuba Gabung-gabung ya. Ada, auna, aina, aina, anu. Coba. ana auna Tenggorokan tengah. Kawanlah ha. Sebut ha, sebut a itu sama. Tenggorok apa? Makhrajnya sama. ana auna ina aina anu Coba. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Coba. ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun Paling tidak berubah. Ain tidak. Oke, lanjut. Habiskan. Yuk. wa idza laqul ladina Hati-hati. Ini mengenai kamul mad wal qasr. Hukum-hukum mad. Mad tabi'i punya kadar satu alif, haknya atau dua hak, harokat. Perbaiki. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalau ila Tadi sepakat kho-nya gimana? Kho. Wa idza khalau. wa idza qalau Kho. Tenggorokan duluan. Kho, ya. Wa idza khalau
خلوا إلى شياطينهم. Baik adik-adik, selesai kan? وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. Kita perbaiki ya. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Baik, kita tutup dulu sebentar. Shadaqallahul azim. Insyaallah pertemuan lanjutan kita lanjutkan kembali pada pembahasan selanjutnya. Insyaallah pembahasan makharijul hurufnya selesai. Ini baru pembukaan dulu ya. Baik, adik-adik tandai ya masing-masing di ayat 14. Baik adik-adik, itu ada kertas-kertas yang telah diberi tadi sama Ustaz, dipegang sebagai panduan untuk kita belajar dan juga kita lebih terarah ya. Baik, syukuran jazilan. Silakan yang duluan ada kegiatan lain ya. Baik, kita tutup sementara. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat sedikit itulah dari kekurangan dari sendiri, kelebihan yang diberikan Allah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.